Oke, jadi kali ini ya kita bakalan nonton video dan ini mengenai pilkada nih. Bagaimana sih PDIP nantinya di pilkada kali ini ya kan? Kalau kemarin kan dia udah kalah di pilpres. Nah, apakah akan terjadi kekalahan yang kedua kalinya? Kita coba lihat nih video-videonya. Menurut saya kalau lawan kotak kosong itu kualitas demokrasinya nggak naik, kurang bagus. Nah, maka dari itu di Sumatera Utara kami berharap Bobi bisa dapat lawan tanding. Nah, saya berharap PDI bisa majuin calon yang mengejutkan supaya pertandingan di Sumatera Utara tidak ada kotak kosong. Itu yang ingin saya sampaikan sore hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak atas kesediaannya hadir ke kantor Projo atas undangan kami. Mungkin nanti selebihnya bisa tanya jawab. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dari Projo ya. Dari Projo itu dia ini sekali kelihatan apa ya, kayak menantang PDI banget nih kali ini ya kan. Karena memang pas waktu itu ini Projo di kubunya Mas Bobi ya. Dan waktu itu kata-kata Pak Hasto ya kan, masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Jadi dia itu kayak PDIP itu kayak menutup kemungkinan untuk mengusung Bobi. Siapapun boleh mencalonkan asal jangan Bobi, kayak gitulah pokoknya. Kalau misalnya kurang jelas, nih aku kasih videonya nih. Pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau Nah, Pak Hasto kan udah denger kan bilangnya gitu. Pokoknya asal bukan Mas Bobi, kayak gitu. Nah, ini tuh PDIP juga apa ya, dia kayak ya internnya kan emang lagi bergejolak kan kemarin ya kan. Emang lagi bergejolak kayak gitu, dan dia kayak kader-kadernya itu ya kita tunggulah nanti siapa yang akan diusung PDIP ya kan. Yang penting kalau tadi si Projo, yang penting jangan melawan kotak kosong kayak gitu katanya ya kan. Ayo dong PDIP. Nah kita next nih videonya. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Ucapkan terima kasih. Nah ini ya, lihat ada Kaisang. Jadi Puan itu membuka kayak semacam akhirnya itu dia mau berkomunikasi dengan Kaisang Pangarep dari PSI kayak gitu. Entah itu kemarin itu gimana ceritanya, tapi sekarang itu kayak gitu. Jadi kelihatannya sekarang ini mau gitu, PDIP ini mau gitu. Nah karena memang kelihatannya emang lagi ini PDIP ya, tahun ini tuh kayak tahun pemilu terberat lah kayak gitu ya kan. Jadi pilpres kalah, walaupun memang ya kan PDIP itu tertinggi dia ya kan. Kemarin secara partai itu yang menang PDIP nomor 1 ya kan. Tapi secara ini, secara kader atau mungkin apa ya yang dicalonkan PDIP itu ya kita tahu sendirilah. Dan sekarang Kaisang ini akhirnya bisa berkomunikasi sama Mbak Puan gitu, PDIP. Kali ini kita ke Jateng. Kita bahas pemilihan gubernur Jawa Tengah, salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di negara kita.
Pertanyaan kita sekarang ini, setelah nama Pak Kapolda Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep melaju kencang di survei-survei, ditambah lagi ada nama Wakil Gubernur Petahana yakni Pak Taj Yassin, siapakah calon yang paling potensial dimajukan oleh Partai Banteng, oleh PDI Perjuangan guna menghadapi para calon kuat tersebut? Siapa ya kira-kira? Siapa tokoh yang bakal dimajukan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Tengah? Kira-kira siapa yang bakal dimajukan bertarung buat mempertahankan Provinsi Kandang Banteng tersebut yang selama 10 tahun dipimpin oleh Mas Ganjar Pranowo? Kalau kita mengacu ke sistem meritokrasi yang selama ini digunakan PDI Perjuangan untuk kader-kader mereka, kalau hitungannya adalah memberi kesempatan kepada pemimpin potensial yang muncul dari bawah, yang sanggup menaiki jenjang karir politik dari bawah, maka pilihan Ibu Mega tampaknya akan jatuh kepada Mas Hendy. Ya, Mas Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang. Inilah kader PDI Perjuangan yang digadang-gadang sebagai bintang baru berkat sepak terjang, terobosan, dan kesuksesannya memimpin kota Semarang antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Berkat kemampuan memimpinnya yang mumpuni, di tahun 2022 Mas Hendy ini diberikan kesempatan mengembangkan diri ke tingkat nasional dengan menjadi Kepala LKPP atau Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, sekarang inilah saatnya Mas Hendy kembali ke Jawa Tengah buat bertarung mempertahankan hegemoni PDI Perjuangan di provinsi tersebut. Lalu, siapakah Mas Hendy yang namanya juga sempat disebut oleh Ibu Mega bersama nama-nama kader populer lainnya seperti Mas Ganjar, Pak Ahok, dan juga Pak Andika Perkasa di pembukaan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta beberapa waktu lalu? Ayo, kita berkenalan dengan dia. Ayo kita berkenalan dengan Mas Hendy. Ayo kita berkenalan dengan Mas Hendrar Prihadi, calon lawan kuat. Nah, kalau dari PDIP, nah ini yang digadang-gadang kadernya ya, yang akan melaju nih di pilkada untuk mempertahankan kandang banteng. Nah, kalau menurut kalian, apakah Mas Hendy ini, Mas Hendrar Prihadi ini nantinya bakalan bisa nih berkontestasi ya kan, melawan para tokoh yang lainnya? Kita patut tunggu kali ini, ya kan? Memang kebiasaan PDI Perjuangan kan di ujung. Cuman kali ini lampu kuning sebenarnya bagi PDI Perjuangan. Kalau terlampau lambat startnya atau kemudian memilih bertarung sendiri, ini bisa kalah. Berarti walaupun ini kandang banteng, karena Pak Pilpres kemarin Pak Prabowo menang, Pak Ganjarnya kalah di Jawa Tengah. Kira-kira masih jadinya sih PDIP dengan partai wong cilik untuk bisa bertarung di tengah? Kalau ngelihat fakta-fakta hasil survei ya, sebaiknya PDI Perjuangan koalisi lah. Nah, ini ya langsung di counter ya ini di video kali ini. Jadi kayak ya seharusnya PDIP berkoalisi lah, karena memang ya kan, karena memang ya seperti yang dijelaskan tadi ya kan, PDIP sedang mengalami apa ya, tahun terberat lah kalau menurut saya tuh kayak gitu. Dan ini dijelasin juga ya kan, menurut pengamat juga kayak gitu. Kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya, masa depan Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan, itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan, dan pihak-pihak yang lain juga belum melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat
Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan. Tapi dengan dilepas begini, menurut gua konstelasinya sudah sangat berubah, dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar. Versi lain juga merasa bahwa punya peluang juga di Golkar. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar. Jadi kan begini, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya. Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin dia menarik suara orang muda. Dia adalah wapres yang masih sangat muda, usia 36 tahun, lalu kemudian ya 5 tahun 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden untuk periode 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang apa ya, kelihatannya PDIP itu dia terlalu enggak. Jadi pokoknya PDIP itu kelihatannya dia ini sih kayak kualat gitu sama Pak Jokowi. Nah, bisa jadi ya, mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin ada yang lain. Silahkan komen di bawah.